Halo anak-anak hebat, ketemu lagi bareng Bunila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kalor dan perpindahannya. Jadi pada video kali ini yang akan kita bahas adalah apa itu kalor, bagaimana kalor dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Yuk disimak baik-baik penjelasannya. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana sih cara kalor berpindah? Kalor secara alami akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, sehingga bersifat cenderung menyamakan suhu kedua benda jika saling bertemu atau bersentuhan. Misalnya kalian mencampurkan air panas dan air dingin, maka suhu kedua air tersebut lama-kelamaan akan menyatu dan menjadi air hangat. Sama halnya ketika kita memanaskan air, api dari kompor memberikan kalor atau energi panas pada panci. Lalu panci memberikan kalor pada air yang ada di dalamnya sehingga air menjadi panas. Dan lama-kelamaan air tersebut akan mendidih. Contoh lainnya ketika kita memegang es batu. Kalor berpindah dari tangan kita yang hangat ke es batu yang dingin sehingga lama-kelamaan es batu tersebut akan mencair. Kalor juga dapat mengubah suhu benda. Jika benda diberikan atau benda menerima kalor, maka suhunya akan bertambah. Dan jika benda melepas kalor, maka suhunya akan turun. Bagaimanakah kalor dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya? Cara kalor berpindah ada 3. Yang pertama ada namanya konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Contohnya saat kalian sedang memegang sendok besi yang sedang dipanaskan di atas lilin, maka kalor dari lilin akan berpindah melalui sendok atau merambat melalui sendok dan berpindah ke tangan kalian. Jadi lama-kelamaan tangan kalian juga akan terasa panas. Bahan yang biasa menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Adapun jenis-jenis konduktor itu contohnya adalah sendok, kemudian logam besi pada setrika, kemudian logam atau panci yang terbuat dari besi atau logam. Sedangkan bahan yang gak bisa menghantarkan panas disebut dengan isolator. Contohnya kayu. Makanya kalian bisa lihat di beberapa panci itu pegangannya terbuat dari kayu ataupun plastik, karena kayu dan plastik tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, sehingga tangan kalian tidak akan terasa panas jika memegang pegangan yang terbuat dari kayu maupun plastik. Cara kalor berpindah yang kedua ada namanya konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu bahan disertai dengan perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contoh perpindahan secara konveksi antara lain seperti gerakan naik turun air saat dipanaskan. Coba kalian perhatikan saat air dipanaskan. Partikel air di bagian bawah yang terkena panas akan naik ke atas, berpindah, sehingga partikel yang di atas juga akan berpindah ke bawah dan terjadi perputaran partikel-partikel. Jadi di sini terjadi perpindahan partikel-partikel air tersebut. Cara perpindahan kalor yang ketiga ada namanya radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan media atau zat perantara. Contohnya panas yang menular dari api unggun. Misalnya saat kamu duduk di dekat api unggun, maka badan kamu akan terasa hangat karena api unggun, kalor yang terdapat dalam api akan meradiasikan panasnya ke tubuh kalian. Contoh lainnya adalah panasnya sinar matahari.
panas sinar matahari sampai ke tubuh kalian itu berpindah melalui cara radiasi, jadi tidak memerlukan media atau zat perantara apapun. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang kalor dan perpindahannya. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Sampai ketemu pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih.